Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program Islam Futuristik episode yang ke-101. Hari ini saya mencoba menyampaikan materi ini meskipun suara saya mungkin belum normal kembali dikarenakan beberapa hari ini saya kena radang tenggorokan, suaranya hilang. Tetapi mudah-mudahan apapun kondisi saya pada kesempatan kali ini bisa menyampaikan yang menjadi tema kajian kita dengan cukup baik dan mudah-mudahan diterima oleh sahabat-sahabat sekalian dengan baik pula. Oke, sahabat sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan episode yang lalu tentang jagat raya sesungguhnya nyata ataukah semu. Sebuah kajian yang sangat mendalam yang berdasar pada informasi dari dalam Al-Quran dan dilihat, ditinjau, dikaji dari sudut pandang saintifik. Hari ini saya akan memperluas itu dengan teori-teori modern yang menjelaskan bahwa sangat boleh jadi memang realitas jagat raya ini sesungguhnya adalah semu belaka. Dan itu ternyata diberitahukan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Sahabat sekalian, terlebih dahulu kita simpulkan untuk menyambungkan kajian yang lalu dengan kajian kali ini. Kita telah melakukan kajiannya membahas di episode yang lalu bahwa jagat raya ini kita persepsi melalui panca indera, di mana kualitas panca indera kita itu sangat mempengaruhi persepsi kita. Kemarin kita sudah ambil contoh misalnya antara seseorang yang buta warna dengan yang tidak buta warna. Maka persepsi dia terhadap jagat raya, terhadap apa saja yang dilihatnya, itu akan menjadi berbeda. Lebih jauh lagi kita memahami bahwa ternyata yang muncul dalam persepsi kita sesungguhnya adalah efek kesan dari sinyal-sinyal elektromagnetik belaka. Misalnya ketika kita melihat pohon, maka yang kita pahami sesungguhnya adalah pantulan cahaya yang mengenai pohon, kemudian dipantulkan masuk ke mata kita, dilanjutkan ya, diterjemahkan oleh mata kita, oleh retina di bagian belakang mata kita menjadi sinyal listrik. Sinyal-sinyal listrik itulah yang dikirim ke pusat penglihatan di occipital lobe dan kemudian kita memiliki persepsi tentang pohon itu. Tetapi pada orang yang berbeda atau makhluk yang berbeda, persepsinya bisa muncul berbeda pula terkait dengan realitas pohon itu. Semakin tajam pandangan seseorang, kualitas pandangan penglihatan itu, maka akan melihat sesuatu yang berbeda. Seperti yang kita contohkan ketika kita menggunakan peralatan mikroskop misalnya, akan bisa melihat pohon itu bukan masif, melainkan pori-pori, ya, menjadi poris. Mikroskop elektron kemudian melihat pohon itu menjadi seperti kumpulan dari molekul-molekul dan atom-atom. Dan seterusnya sampai ke tingkat kuantum, maka kita akan melihat sesuatu secara berbeda, padahal bendanya sama. Oke, sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan contoh yang lebih luas. Bagaimana realitas alam ini dipandang oleh makhluk yang berbeda. Misalnya oleh binatang. Kita mengenal sejumlah binatang memiliki penglihatan yang sangat tajam, memiliki range warna yang jauh lebih kaya dibandingkan manusia. Misalnya burung elang misalnya. Burung elang itu memiliki ketajaman pandangan yang luar biasa dibandingkan dengan manusia. Dia bisa melihat sesuatu mangsanya dari jarak sangat jauh, tetapi dengan cara yang detail, seperti memiliki zoom begitu. Dan dia memiliki range ultraviolet yang lebih lebar
dibandingkan dengan range warna pada manusia. Sehingga dalam pandangan burung elang misalnya, alam sekitar ini dipandang, dipersepsi secara berbeda dengan manusia. Burung elang memiliki ketajaman 5 kali lipat dibandingkan dengan manusia. Yang kedua, contoh lainnya, burung hantu memiliki ketajaman pandangan di tempat yang gelap yang tidak bisa dilihat oleh manusia, tetapi bisa dilihat oleh burung hantu itu. Jadi persepsi dalam pikirannya, di dalam otaknya, burung hantu dengan di otak kita akan berbeda. Dan dia memiliki sudut pandang yang lebih luas. Manusia sudut pandangnya kira-kira 200 derajat, burung hantu bisa melihat dalam sudut pandang sampai 270 derajat. Dua. Yang ketiga, yang menarik pada udang misalnya. Udang itu ternyata bisa memiliki atau melihat, mempersepsi realitas jagat raya atau sekitarnya jauh lebih berwarna-warni dibandingkan manusia. Manusia itu memiliki 3 reseptor warna, RGB gitu ya, red, merah, G, green, B adalah blue atau biru. Maka alam sekitar ini dilihat oleh manusia perpaduan dari 3 warna itu. Seperti yang kita miliki ini. Tetapi ternyata udang itu memiliki 16 reseptor warna. Jadi Anda bisa membayangkan betapa berwarna-warninya jagat raya ini di mata udang. Yang lainnya lagi adalah capung yang memiliki mata multifaset namanya. Matanya itu bersegi-segi sebanyak 30.000 segi. Kepalanya itu hampir tertutup oleh matanya di kanan kiri. Apa yang kemudian terjadi pada capung itu? Dia bisa melihat alam sekitarnya 360 derajat. Muka, belakang, kanan, kiri tidak ada bedanya bagi dia. Artinya bisa terdeteksi semua oleh penglihatannya. Dan dengan jangkauan warna yang lebih multi dibandingkan, ya, lebih bervariasi dibandingkan dengan manusia. Bukan hanya mempersepsi melalui penglihatan, tetapi kita juga mempersepsi melalui pendengaran. Bagaimana alam sekitar realitas ini dipersepsi oleh manusia melalui pendengarannya dan binatang melalui pendengarannya. Coba kita bandingkan, sangat menarik informasinya. Manusia memiliki range pendengaran frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Tetapi pada binatang-binatang mereka memiliki ketajaman pendengaran sampai frekuensi yang sangat tinggi. Misalnya pada ngengat. Ngengat itu adalah serangga yang bentuknya mirip kupu-kupu. Pada ngengat ini ternyata dia bisa mendengar suara sampai frekuensi 300.000 Hz. 15 kali yang bisa dilakukan oleh manusia. Maka dia akan mempersepsi alam sekitarnya berbeda dengan manusia. 1. Yang kedua, pada kelelawar. Kelelawar itu juga memiliki pendengaran yang sangat tajam. Dia memiliki kemampuan yang disebut sebagai echolocation. Dia bisa menentukan jarak atau posisi pada jarak yang sangat jauh hanya dengan memantulkan suara supersonik dia. Dia mengeluarkan suara kemudian didengar kembali pada malam hari yang gelap. Dia tidak akan menabrak benda itu meskipun dia terbang dengan kecepatan yang tinggi. 2. Demikian juga kucing memiliki kemampuan mendengar frekuensi sampai 64.000 Hz. Sahabat sekalian, ini adalah contoh bagaimana makhluk hidup mempersepsi sekitarnya. Ternyata kualitas persepsi itu sangat dipengaruhi oleh panca inderanya. Sekali lagi ini memberikan gambaran kepada kita bahwa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita persepsi melalui panca indera, sesungguhnya alam itu tidak sepenuhnya begitu seperti yang kita pahami. Nah, lebih jauh terkait dengan persepsi manusia terhadap realitas itu, muncullah sebuah teori yang disebut sebagai teori holografik. Ini dikemukakan oleh 2 orang pakar, 2 orang ilmuwan
Yang pertama adalah Karl Pribram, dia adalah seorang ilmuwan neuroscience tentang kinerja otak. Dan yang kedua adalah David Bohm, seorang pakar fisika modern di bidang kuantum. Mereka mencoba mengajukan sebuah teori bahwa sesungguhnya realitas jagat raya ini memang dipersepsi oleh otak kita secara semu, yang dia sebut sebagai holografik, membentuk hologram di dalam otak kita. Jadi mereka mengajukan sebuah teori bahwa otak kita itu seperti gambar hologram. Apa itu gambar hologram? Anda saya kira sudah pernah melihat sebuah gambar yang ketika dilihat dari depan bentuknya berubah ketika digeser sudutnya, dilihat agak ke samping kiri. Dan beda lagi ketika dilihat dari sebelah samping kanan atau dari atas atau dari bawah. Ketika kita mengubah sudut pandangnya, maka gambar itu menjadi berubah-ubah. Bagaimana membuat gambar yang seperti itu? Kita bisa melihat, melacak di dalam dunia internet atau dunia maya, bagaimana teknik gambar hologram itu dibikin. Prinsip dasarnya secara sederhana adalah melakukan pemahatan atau membentuk gambar-gambar pada sebuah lempeng dengan menggunakan laser. Ada sebuah gambar di dalam komputer, kemudian ditembakkan dengan laser untuk ngeprint, ya, semacam printing dari komputer ke kertas atau ke media apapun. Tetapi karena terbuat dari laser, maka dia bisa membentuk gambar pada media gambar itu dan menghasilkan sebuah gambar optik. Nah, menariknya ini bisa dilakukan secara 3 dimensi. Kalau laser itu kita tembakkan dari depan, maka dia membentuk satu gambar. Tapi kalau sudut tembakan atau printing dari laser itu kita geser sedikit sudutnya, maka dia akan menggambar bentuk yang berbeda atau sudut pandang yang berbeda. Begitu juga kalau kita ambil agak ke kanan, dia akan menghasilkan gambar yang berbeda. Beda angle pencetakan gambar itu akan menghasilkan gambar yang berbeda, tetapi bertumpuk di media yang sama. Sehingga pada saat kita melihat hasil dari printing itu dengan angle yang berbeda-beda, akan melihat, ya, kita akan mempersepsi di gambar yang sama itu sesungguhnya bertumpuk-tumpuk gambar-gambar yang berbeda. Karl Pribram dan David Bohm menganalogikan otak kita dengan gambar hologram itu atau gambar holografik itu, bahwa otak kita sesungguhnya cuma terpapar oleh sinyal-sinyal elektromagnetik yang masuk melalui mata, melalui telinga, melalui peraba, melalui penciuman, melalui perasa, yang kemudian membentuk nokta-nokta di sel-sel saraf kita. Sehingga terjadilah persepsi holografik di dalam otak kita itu. Jadi otak kita itu tidak lebih, menurut dia, adalah sebuah gambar holografik, sebuah hologram, di mana gambar yang terbentuk di situ bergantung atau sangat dipengaruhi oleh sinyal-sinyal elektromagnetik yang masuk ke dalam otak kita melalui panca indera. Sinyal-sinyal holografik itu kemudian memapar bagian-bagian otak yang terkait dengan pusat sensorik panca indera kita dan kemudian menyusun sirkuit sarafi yang namanya sinaps, sambungan-sambungan antar sel-sel saraf itu. Di sanalah tersimpan memori holografik itu. Dan ini sekaligus menjelaskan kenapa otak kita yang sangat terbatas, ya, besarnya hanya beberapa cc, mungkin antara 1100-1200 cc di dalam tempurung kepala kita, tetapi bisa menyimpan memori yang sangat besar. Nah, itu bisa dijelaskan dengan teori holografik ini, sebagaimana sebuah gambar ditembak dengan laser dari berbagai sudut pandang, maka di satu gambar itu bisa tersimpan gambar yang sangat banyak. Maka di otak kita yang tersusun dari sekitar 100 miliar sel neuron itu bisa menyimpan memori yang luar biasa, yang bisa dikatakan hampir-hampir tidak ada batasnya,
bisa merekam, menyimpan semua pengalaman hidup kita selama berpuluh-puluh tahun. Dan berjuta, bertriliun peristiwa yang memapar otak kita tersimpan di dalam memorinya secara holografik. Tapi yang lebih dahsyat lagi sesungguhnya bukan soal persepsi yang holografik itu, melainkan dikatakan bahwa realitas di luar otak kita, di luar tempurung kepala kita, sesungguhnya tak lebih juga adalah hologram. Bahwa jagat raya ini ruangnya adalah kanvas, di mana di kanvas ruang dan waktu itu kemudian terbentuklah nokta-nokta gambar-gambar holografik secara 3 dimensi. Dia berpendapat seperti itu dikarenakan ruang dan waktu sebagai kanvas jagat raya ini mengandung apa yang disebut sebagai materi dan energi. Sesungguhnya materi itu adalah energi yang mengkristal, sedangkan energi adalah materi yang terurai menjadi non-material. Maka menurut pandangan ini, sesungguhnya jagat raya ini adalah kanvas di mana di ruang jagat raya sebagai kanvas itu terbentuklah gambar-gambar holografik. Teknologi modern sudah bisa memberikan bukti gambaran-gambaran imajinasi yang baik kepada kita. Bahwa di ruang 3 dimensi ini bisa dibangun sebuah gambar. Ada namanya bioskop hologram. Kalau biasanya bioskop konvensional itu cahaya ditembakkan ke layar, ya, dinding material 2 dimensi. Kemudian di sana kita bisa melihat gambar-gambar itu yang bergerak karena dia bersifat video bioskop. Tetapi di era modern ini kita bisa membuat atau menonton sebuah bioskop yang holografik. Kanvasnya bukan dinding atau layar 2 dimensi yang material, melainkan ruangan ini. Dibuatlah layarnya dari cahaya. Kemudian cahaya itu ditembak, ya, disorot dengan cahaya yang lain yang memancarkan rekaman sebuah peristiwa atau apapun di dalam komputer kita. Maka layar cahaya bertemu dengan sorotan cahaya yang berasal dari program itu akan membentuk benda, makhluk, atau apapun yang 3 dimensi di dalam ruangan ini. Dia bisa bergerak-gerak seperti kita bisa menonton bioskop yang konvensional, tetapi terjadi di ruang 3 dimensi ini. Jadi sahabat sekalian, kita mendapatkan gambaran bahwa realitas bioskop holografik itu bisa terbentuk dari interferensi gelombang-gelombang dari layar yang bersifat cahaya dengan sorotan program yang juga bersifat cahaya. Nah, dalam teori holografik itu kanvasnya adalah ruangan jagat raya ini, ruang dan waktu, sedangkan materi dan energi itu sesungguhnya adalah berupa gelombang-gelombang yang memunculkan interferensi dan kemudian membentuk apa yang kita kenal sebagai materi, sebagai energi, sebagai peristiwa yang kita bisa berinteraksi dengannya. Tetapi sesungguhnya itu tak lebih dari gelombang-gelombang kuantum belaka. Jadi semua ini tak lebih adalah dinamika energi belaka, dinamika kuantum belaka yang memancarkan gelombang-gelombang dan kemudian kita persepsi melalui panca indera. Kenapa kita bisa bersentuhan? Kenapa kita bisa berinteraksi? Dikarenakan kita memiliki frekuensi yang sama. Seperti gambar holografik, ya, bioskop hologram atau holografik antara gambar satu di dalam ruangan dengan gambar yang lain di dalam ruangan yang kalau kita pegang mereka itu nggak ada atau tidak bisa bersentuhan. Tetapi antara pelaku aktor holografik A dengan aktor holografik B bisa bersalaman. Kenapa? Dikarenakan mereka memiliki frekuensi yang sama. Akan tidak terjadi interaksi itu ketika frekuensinya tidak sama. Termasuk berkomunikasi. Kenapa kita bisa berkomunikasi? Karena kita berada di dalam frekuensi yang sama. Nah, sahabat sekalian, kehidupan ini jagat raya dengan segala isinya tak lebih menurut teori ini sesungguhnya adalah dinamika holografik belaka.
Ini adalah interferensi gelombang-gelombang yang muncul dari fluktuasi kuantum, memancar sebagai gelombang dan kemudian kita persepsi sebagai sebuah gambar. Gambar yang kita sebut nyata karena dia material atau tidak nyata ketika dia melebur menjadi energial kembali. Dengan demikian kita sesungguhnya hidup di dalam dunia hologram, di mana kita menonton peristiwa-peristiwa di sekitar kita sebagai kejadian holografik yang kita sekaligus adalah pelakunya. Kita seperti aktor holografik itu yang bisa berinteraksi dengan aktor-aktor holografik yang lainnya. Hologram A dengan hologram B dengan hologram C bisa berinteraksi. Kita hidup di dalam dunia hologram, di mana dunia hologram ini hasil dari interferensi gelombang-gelombang kuantum yang menyebabkan munculnya segala peristiwa jagat raya dari dulu miliaran tahun yang lalu sampai sekarang, bahkan sampai ke masa depan ketika nanti ini dilenyapkan kembali seperti sebuah bioskop ya, diputar dan akhirnya nanti tamat pada akhirnya. Dan sungguh sangat menarik ketika kita membaca informasi dari dalam Al-Quran yang memberikan analogi luar biasa, sangat dekat dengan apa yang sedang kita kaji ini. Bahwa menurut Al-Quran, jagat raya ini sesungguhnya adalah pancaran cahaya ilahiyah belaka. Diibaratkan oleh Allah bahwa Allah itu menjadi cahaya bagi seluruh langit dan bumi, di mana cahayanya itu terpancar dari sebuah pelita. Allah bercerita atau menganalogikan keadaan ini di dalam surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun dzurriyu yuqadu min syajaratin mubarakatin. Zaitunatil la sarkiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha' wa yadribullahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca. Kaca itu seakan-akan bintang yang berpendar seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkah. Pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendakinya. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Luar biasa analogi ini. Allah mengumpamakan dirinya sebagai sebuah pelita yang memendarkan cahaya, di mana cahaya itu berlapis-lapis, memiliki spektrum yang tidak berhingga. Tetapi kita bisa mengatakan bahwa yang eksis, yang sebenarnya itu adalah pelita yang menjadi sumber cahaya itu. Sedangkan cahaya, semua realitas ini sesungguhnya adalah pancaran belaka, tidak eksis. Dia hanya pendaran dari pelita yang sesungguhnya memancar-mancarkan semua cahaya itu. Sahabat sekalian, kita bisa menangkap sebuah analogi yang luar biasa bahwa seluruh jagat raya dengan semua peristiwa yang ada di dalamnya itu adalah semu belaka, ibarat cahaya yang dipancarkan oleh pelita. Pelita itu berada di dalam sebuah lubang yang penuh misteri, tidak kita ketahui bagaimana bentuknya dan bagaimana eksistensi keadaannya, karena dia hanya terlihat dari pancaran cahayanya yang terpancar mewujud menjadi seluruh jagat raya dengan berbagai peristiwa yang ada di dalamnya. Sahabat sekalian, mudah-mudahan yang kita bahas ini memberikan hikmah kepada kita betapa
memahami eksistensi Allah itu sedemikian dahsyatnya digambarkan oleh Al-Quran bahwa hakikat dari segalanya ini sesungguhnya adalah Dia, sedangkan selain Dia sesungguhnya adalah pancaran dari eksistensinya belaka, Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.